Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wira Priyatama Ariantina dengan NIM C1S1 22042, Prodi Kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Kebalikan dari disintegrasi, integrasi berarti penyatuan supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh. Disintegrasi berbentuk aksi demonstrasi pergolakan daerah bagi yang merasakan adanya diskriminasi, aksi kriminalitas yang tak terkendali, perilaku remaja yang menyimpang, serta konflik yang melibatkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan desintegrasi bangsa yang ditandai dengan hilangnya nasionalisme pada jiwa masyarakat, sehingga menyebabkan kerusuhan dan disharmonisasi. Gejala disintegrasi dalam masyarakat Indonesia ditandai oleh beberapa gejala, yaitu 1. Tidak adanya persamaan pandangan atau persepsi antara anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat. 2. Perilaku para warga masyarakat cenderung melawan atau melanggar nilai-nilai norma-norma yang telah disepakati bersama. 3. Kerap kali terjadi pertentangan antara norma-norma yang ada di dalam masyarakat. 4. Nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat tidak lagi difungsikan dengan baik dan maksimal sebagaimana mestinya. 5. Tidak adanya konsistensi dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. 6. Kerap kali terjadinya proses-proses sosial di masyarakat yang bersifat disosiatif seperti persaingan tidak sehat, saling fitnah, saling hasut, pertentangan antar individu maupun kelompok, perang aurat saraf, dan seterusnya. Penanggulangan desintegrasi kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya desintegrasi nasional adalah 1. Membangun dan menghidupkan terus komitmen. 2. Menciptakan kondisi yang mendukung komitmen, kesadaran dan kehendak utuh bersatu dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus. 3. Membangun kelembagaan atau pranata yang berangkarkan nilai-nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas, dan tepat dalam aspek kehidupan dan membangun bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah. Contoh kasus desintegrasi pasca kemerdekaan Republik Indonesia adalah lepasnya Timor, hilangnya Pulau Sipandan, dan ligitan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pergolakan daerah seperti yang terjadi di Nanggroe, Aceh Darussalam, Irian Jaya, Maluku, dan Riau. Pergolakan daerah yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan ancaman bagi NKRI, yaitu kemungkinan lepasnya wilayah-wilayah tersebut dari bumi pertiwi. Permasalahan desintegrasi disebabkan oleh banyak aspek seperti ekonomi, pendidikan, agama, hukum, pembangunan, dan politik. Desintegrasi terjadi di berbagai lapisan kehidupan masyarakat di Indonesia, baik yang melibatkan kelompok ataupun organisasi kemasyarakatan dari lingkup yang kecil hingga besar. Contoh desintegrasi yang paling umum adalah terjadinya tawuran antara pelajar, tawuran antara anggota masyarakat, perselisihan yang sering terjadi antar wilayah desa, serta perselisihan akibat perbedaan pendapat. Salah satu contoh desintegrasi bangsa yang diakibatkan oleh kecemburuan sosial
Indonesia, yaitu masyarakat Papua yang merasa pemerintah pusat hanya mengeksploitasi lingkungan mereka tanpa berusaha meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Ketidakpuasan terhadap pemerintah itulah yang memicu gerakan separatis Papua Merdeka. Peristiwa di Papua terjadi juga di Maluku, yang muncul gerakan-gerakan separatis sebagai akibat kecemburuan sosial masyarakat Papua, Maluku ketika melihat kondisi sosial ekonomi di Pulau Jawa, terutama di pusat pemerintahan. Peristiwa pemberontakan PKI di Madiun merupakan gambar desintegrasi sosial yang disebabkan oleh masalah politik di Indonesia. Pemberontakan ini berawal dari adanya penandatanganan perjanjian Renville oleh Amir Syarifuddin yang waktu itu menjabat sebagai pemimpin atau kabinet. Namun karena perjanjian itu dirasa merugikan bangsa Indonesia, Presiden Soekarno mencabut mandatnya dari Amir Syarifuddin pada 28 Juni 1948. Setelah itu, Presiden membentuk kabinet baru yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Rasa tidak puas inilah yang membuat Amir Syarifuddin bekerja sama dengan Musso membentuk PDR, Partai Demokrasi Rakyat, dengan tujuan menentang kabinet Hatta. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.